Tuh, rekam ke. Udah sih ini mulai. Mulai. Tolong ya teman saya. Suaraku tapi nganu nggak jelas nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat dosen pengampu sejarah ekonomi, yaitu Bapak Muhammad Faryadi SPD MPD, dan juga teman-teman sekalian yang saat ini berpulang kampung. Oke, pada presentasi ini izinkan kami untuk membahas materi tentang pemikir ekonomi klasik selain Adam Smith, yang tentunya yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Oke, boleh langsung saja kita akan masuk apa yang akan kita bahas, yaitu yang pertama introduction, yaitu perkenalan dari kelompok kita. Kemudian dilanjutkan dengan mengulas materi bulan lalu ya mengenai Adam Smith. Dilanjutkan dengan David Ricardo. Selanjutnya yaitu mengenai Thomas Robert Malthus. Dan yang terakhir John Stuart Mill. Dilanjutkan dengan kesimpulan dan penutup. Oke, next. Baik, yang pertama yaitu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Kita dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya yang pertama yaitu Putri Stiaza dengan NIM belakang 066. Yang kedua ada Mbak Sinta Nur Oktavia dengan NIM belakang 382. Kemudian yang ketiga yaitu ada Elsa Anisatus Safira dengan NIM belakang 400. Dan yang keempat yaitu Mas Mirza Musyafa dengan NIM belakang 418. Next. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama ya. Sedikit saya akan mengingatkan kita semua mengenai Adam Smith, yaitu The World of Nations pada tahun 1776, bahwa Smith mengemukakan bahwa masyarakat dapat mencapai kemakmuran ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip pasar bebas. Nah, jadi ekonomi klasik itu ditekankannya pada kekuatan pasar, sehingga dalam pelaksanaannya menolak campur tangan pemerintah. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan yaitu kemakmuran masyarakat pada era tersebut. Yang artinya semua barang dan jasa tersedia dalam kemampuan masing-masing masyarakat. Oke, next.
Nah, teman-teman masih belum pada tahu ya siapa sih ketiga tokoh ini yang akan kita bahas bersama. Bisa di next. Nah, yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Elsa. Waktu dan tempat saya Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi David Ricardo. Buat kalian semua pasti udah nggak asing lagi kan dengan nama David Ricardo. Beliau ini merupakan salah satu ekonom legendaris yang pemikirannya masih bejibun manfaatnya buat kita di era sekarang. Oke, langsung aja mari kita bahas mengenai profil David Ricardo. Yang pertama yaitu David Ricardo merupakan seorang ekonom klasik yang hidup pada abad ke-18 dan ke-19. David Ricardo lahir pada 18 April 1772 di London, Inggris. Karya David Ricardo yang paling terkenal adalah Principle of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Oke, next. Yang kedua, mengenai teori penerapan ekonomi David Ricardo. Yang pertama, itu ada teori keunggulan komparatif. Ricardo bilang, setiap negara mending fokus produksi di barang yang paling jago mereka bikin. Nah, terus mereka bisa saling tukar barang sama dengan negara lain buat dapetin barang yang nggak bisa mereka bikin. Gampangnya tuh kayak kamu jago bikin batik ya, mending fokus di situ. Terus kamu tukar batik kamu sama temenmu yang jago bikin gitar, kan dapet gitar tuh. Nah, konsep ini ngasih tahu kalau perdagangan bebas itu menguntungkan semua pihak asalkan setiap negara fokus di keunggulannya masing-masing. Yang kedua ada teori nilai kerja. Ricardo percaya bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhin buat ngehasilin barang itu. Semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, maka semakin tinggi pula nilainya. Contohnya nih, kita bikin mobil, ya otomatis kita butuh banyak tenaga kerja kan? Dan teknologi yang lebih canggih. Harganya pun menjadi lebih mahal daripada kita membuat sandal. Yang ketiga yaitu ada hukum sewa tanah. Menurut Ricardo, harga sewa tanah itu tergantung dengan kesuburan tanah itu sendiri. Semakin subur tanahnya, semakin tinggi pula harga sewanya. Kenapa? Ya karena kalau tanahnya subur, orang bisa panen lebih banyak dong. Kan mereka dengan itu mereka rela bayar lebih mahal buat sewa tanah itu sendiri. Nah, itu merupakan contoh pemikiran David Ricardo. Nah, bagaimana sih pemikiran David Ricardo itu diterapkan di kehidupan sehari-hari? Salah satu contohnya itu ada perdagangan internasional. Konsep keunggulan komparatif Ricardo masih menjadi dasar utama dalam perdagangan internasional saat ini. Negara-negara di seluruh dunia saling berdagang berdasarkan keunggulan masing-masing dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan global. Yang kedua ada teori nilai kerja. Teori ini masih dipakai dalam ilmu ekonomi modern untuk menjelaskan bagaimana nilai suatu barang ditentukan. Yang terakhir yaitu ada kebijakan ekonomi.
Kebijakan ekonomi pemerintah seperti pajak dan subsidi seringkali didasarkan pada pemikiran Ricardo tentang sewa tanah dan nilai kerja. Itulah teman-teman merupakan contoh implementasinya di era sekarang. Cukup sekian materi yang bisa saya paparkan, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Elsa atas materi yang telah disampaikan. Nah, di sini ternyata ada 4 teoritis ya yang dapat disimpulkan, di mana perdagangan tergantung pada keunggulan dan efisiensi relatif. Jadi, Ricardo menganggap bahwa negara akan cenderung menjual barangnya yang relatif lebih efisien dalam memproduksi suatu barang atau enggak jasa. Begitu. Oke, bisa di next. Baik, ini dia materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Sinta. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Tokoh yang kedua adalah Thomas Robert Malthus atau yang biasa dikenal dengan Malthus. Nah, teman-teman, kita akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah biografi dari Thomas Robert Malthus, yang kedua teori dari Thomas Robert Malthus, dan yang ketiga adalah implementasi atau penerapan teori Robert Malthus di era sekarang. Nah, kita bahas yang pertama yaitu biografi dari seorang Thomas Robert Malthus. Nah, Thomas Robert Malthus itu adalah seorang ekonom kelahiran Inggris pada tanggal 13 Februari tahun 1766 dan meninggal pada tanggal 29 Desember 1834. Nah, Malthus ini terkenal dengan teori pertumbuhan populasi yang dituangkan dalam sebuah karya esai yang berjudul An Essay on the Principle of Population. Oke, next. Nah, yang kedua adalah teori Malthus. Nah, di layar sudah jelas ya teman-teman, ada tulisan sebuah karya dari Thomas Robert Malthus dan berjudul An Essay on the Principle of Population. Nah, kita akan bahas isi dari teori-teori itu apa aja sih. Nah, isinya itu ada 2. Yang pertama itu adalah teori pertumbuhan penduduk. Yang kedua adalah teori prediksi ketidakseimbangan. Nah, yang pertama itu adalah teori pertambahan penduduk. Nah, Malthus ini mencetuskan bahwa populasi itu cenderung tumbuh secara eksponensial. Artinya apa? Artinya adalah pertumbuhannya itu pertumbuhannya itu meningkat secara cepat, namun tidak dibarengi dengan produksi pangan dan sumber daya alamnya. Jadi, pertumbuhan penduduknya itu secara eksponensial, sedangkan pertumbuhan pangan dan SDA-nya itu secara aritmatika atau bergerak lambat. Nah, ini akan menciptakan sebuah ketidakseimbangan. Nah, yang kedua adalah prediksi ketidakseimbangan. Nah, masih berkaitan dengan yang pertama, yaitu teori pertambahan penduduk. Nah, tentunya teman-teman, ketidakseimbangan ini lambat laun pasti akan mengakibatkan sebuah kehancuran dan penderitaan bagi manusia berupa kemiskinan, kelaparan, penyakit, bahkan peperangan. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah penerapan teori Malthus pada masa sekarang. Nah, pada tahun 2020, seluruh dunia dikemparkan dengan salah satu virus yang mampu meredupkan aktivitas manusia di bumi, yaitu COVID-19. Nah, tentunya masih kita ingat ya betapa besarnya dampak dari virus COVID-19 itu. Tingginya angka kematian yang terjadi selama pandemi akan mempengaruhi jumlah dan struktur penduduk di bumi. Nah, dalam situasi ini terlintas teori lama Malthus di akhir pada abad ke-17. Nah, Malthus mengkhawatirkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dengan ketersediaan pangan.
Nah, kemudian Malthus menganalisis bahwa ketika jumlah penduduk semakin banyak, maka persaingan antar individu juga akan semakin ketat. Nah, situasi ini akan semakin parah dengan hadirnya faktor-faktor yang mendatangkan sebuah bencana, seperti musim penyakit serta wabah bencana yang dapat menghilangkan jumlah penduduk di bumi. Nah, Malthus juga menyarankan dua hal untuk menjaga keseimbangan laju pertumbuhan penduduk, yaitu dengan preventive check dan positive check. Nah, adapun positive check adalah pengendalian perubahan pertumbuhan penduduk melalui cara-cara yang ekstrim seperti peperangan, wabah penyakit, kemiskinan, dan juga kelaparan. Nah, pemerintah dulu tuh telah memperlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan tersebut itu menjadi dasar bagi pembatasan kegiatan sosial masyarakat di ruang publik. Nah, hal ini itu memunculkan prinsip yang kuat yang akan bertahan hidup. Nah, sebagai turunan positive check tidak ditemukan. Nah, positive check ini sebagaimana penalaran Malthus adalah bekerjanya variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan tidak dikontrol. Seandainya tanpa upaya-upaya preventif tersebut, COVID-19 mungkin telah menyebar lebih masif dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang lebih besar. Dengan demikian, teori Malthus yang menyebutkan bahwa untuk mendapatkan keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan pangan dapat ditempuh melalui positive check. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Mbak Sinta. Bahwasanya dari tokoh Thomas Mercy ya, dapat kita ambil contoh dari pandemi COVID-19 kemarin, dan di situ menerapkan teori pertumbuhan pendidikan yang dimana ketika akumulasi modal meningkat, maka permintaan atas tenaga kerja juga jadi meningkat. Nah, barulah demikian akan mendorong pertumbuhan pendudukan bisa pada masa itu. Oke, bisa di next. Nah, ini dia materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Mas dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan profil John Stuart Mill. Jadi John Stuart Mill ini lahir pada tanggal 20 Mei 1806. Beliau merupakan pakar filsuf Inggris, ekonom, dan anggota parlemen dan PNS. Beliau merupakan pemikir yang sangat besar berimbas pada sejarah liberalisme klasik. Beliau serta dalam teori sosial, teori politik, dan ekonomi yang luas. Selanjutnya saya membahas tentang etis etika. John Stuart Mill adalah tokoh paham etis etika terkenal karena menciptakan konsep kebebasan. Menjelaskan pada secara rinci dengan judul On Freedom, putra dari Thomas Mill yang bernama Mill, serta murid dari Jeremy Bentham yang terkenal utilitarian. Ketika belum berlari ke teori ekonomi, Mill dianggap dengan pemikir paham etis etika yang memicu perdebatan besar di antara para filsuf Eropa. Bagian dari pemikiran utilitarian murni tentang Mill, di mana Mill mengkritik utilitarisme Bentham. Mill percaya utilitarisme juga mencakup keadilan, di mana kesenangan didefinisikan keluar milik sendiri untuk semua individu, lalu menciptakan konsep etika. Utilitarisme adalah universal etis, tidak egois etis, rekomendasi spiritual lebih berharga dibanding kesenangan tubuh dan lainnya.
Selanjutnya ada ekonom utilitarian. Dihasut oleh gagasan Thomas Robert Malthus tentang ekonomi, di mana perkembangan ekonomi pasti melebihi anjuran warga dari sumber permanen. Mill adalah ekonom utilitarian, bahwa dia berusaha mempelajari kebahagiaan dengan cara yang berbeda. Yang menurutnya kebahagiaan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga inklusif. Dan Mill juga mempublikasikan konsep kebahagiaan dan orang yang sebelumnya tidak tersentuh oleh para filsuf utilitarian. Mill bervariasi antara kebahagiaan seseorang dan kebahagiaan semua makhluk hidup. Kesadaran adalah wabah moralitas utilitarian, dan dengan demikian mempengaruhi kehidupan tiap harinya dalam interaksi kepada manusia lainnya. Dan disinilah keberadaan menjadi makhluk hidup diwujudkan. Suasana kemasyarakatan dan pun muncul meminta agar kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Itulah sebab konsep kebebasan dan keadilan akan muncul di masa depan, dimulai pada rumusan atas hak manusia lain dan makhluk hidup. Pendapat Mill, masyarakat harus melindungi keleluasaan makhluk hidup karena terdapat dari kebahagiaan semua makhluk hidup. Selanjutnya, universalitasme etis. Konsep utilitarian bahwa lebih mengutamakan keberadaan orang lain dan menjadi dasar moralitas utilitarian Mill. Padahal prinsip ini mencakup penting untuk kegiatan ekonomi, seiring dengan penerimaan Mill terhadap filsuf bebas Adam Smith. Agenda Mill juga mencakup upaya untuk mempertimbangkan kegembiraan makhluk lain pada sistem perdagangan dalam ekonomi pasar. Keadaan pasar bebas lebih condong egois. Mill jadi payah menekan nilai moral umum, di mana prinsip kebahagiaan wajib dialami terhadap perilaku pasar, pedagang, produsen, pengecer, dan konsumsi. Pasar bebas lebih mengarah pada suasana yang menciptakan kalah menang, tetapi harapannya adalah kedua belah pihak harus dapat melanjutkan hubungan yang pada akhirnya mengarah pada kebahagiaan bersama, sebagai konsekuensi dari universalisme etis Stuart Mill. Selanjutnya, ekonomi menjadi ilmu empiris. Sebagian pada pemikiran masa depan Mill, di sana yang mewujudkan masalah produksi sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat serta keinginan pasar, dapatnya uang merupakan kekuatan serta manusia membutuhkan kekuatan untuk memenuhi kebutuhannya. Mill percaya bahwa kemakmuran bangsa tidak hanya tergantung pada kepuasan kebutuhan fisik, tapi juga pada kelangsungan produksi. Dalam prinsip-prinsip ini, ia membahas masalah produksi dan tenaga kerja. Saat itu merupakan masalah besar pada saat itu. Mencoba menggabungkan konsep universalitas etis dan juga dari dua masalah tersebut. Disinilah utilitarisme Mill bergerak dan menggabungkan visi kemanusiaan darinya kekuasaan. Selanjutnya, stagnansi ekonomi. Mill menemukan alasan stagnansi dalam buku The Principle of Economy and Tax dan pemikiran ekonomi yang sangat berpengaruh, yaitu David Ricardo. Menurut Mill, untuk mengatasi kondisi stagnansi, kebahagiaan umum harus dihidupkan kembali untuk menghindari dampak yang dialami oleh semua orang dalam proses ekonomi ini. Menurutnya, di saat stagnansi, kegiatan ekonomi harus berfokus pada pengatasan kemiskinan dan pencegahan
ketidakadilan ekonomi. Di pemikiran ekonomi itu sendiri, dan mencoba memvisualisasi 3 bidang pekerjaan yang sesuai, yaitu pertanian, perdagangan, dan perbankan. Pertanian berarti lahan, pemilik lahan, dan karyawan disatukan oleh alam. Administrasi pertahanan juga lahir atau dalam satu hal ini sistem kepemilikan lahan berusaha diganti oleh sistem terbaru, sistem pertanian kompetitif. Di perseorangan yang memajukan perusahaan besar serta banyak juga saingan bisnis. Hal tersebut ada juga bank. Ini tempat bank memegang peranan yang sangat penting terhadap perekonomian yang stagnan. Ini juga bisa melakukan peran strategis terhadap pengembalian aset dan menahan erosi nilai. Namun tugas utama mereka yaitu membuatkan suasana spekulasi baik dalam kehidupan bisnis. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Mohon maaf, baik, terima kasih ya atas materi yang telah disampaikan oleh Mas Mirza. Yaitu dengan tokoh terakhirnya tadi ya, yaitu John, dari teori yang telah disampaikan bahwa salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah liberalisme klasik. Dan beliau juga berkontribusi secara luas pada teori sosial, teori politik, dan ekonomi politik. Bisa di next. Next. Nah, oke teman-teman, masuk pada sesi terakhir, bahwasanya materi yang telah kita sampaikan bersama tadi dapat disimpulkan bahwa dari tokoh-tokoh yang sampaikan yaitu mengenai Adam Smith ya. Kalau konsep utama ekonomi klasik Adam Smith itu terpaut dengan ketiga tokoh yang telah kita bahas tadi ya, yaitu ketika terciptanya keefisien dari pasar bebas dan mekanisme pasar itu merupakan cara terbaiknya untuk mencapai kemakmuran ekonomi dan sumber daya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya, dan atensi semuanya. Saya ucapkan terima kasih apabila ada salah kata atau materi yang telah kita kurang. Maaf atas pertanyaan dari teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.